close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Oke ya teman-teman, kali ini kita akan berbagi tips cara merawat ini black velvet supaya tumbuh subur dan cepat rimbun. Ini ya, bisa dilihat tanaman black velvet koleksi kita. Daunnya segar-segar, warnanya juga cerah. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya tanaman black velvet ini bisa tumbuh subur? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah media tanam. Nah, untuk media tanamnya sendiri ini karena black velvet ini masih satu keluarga dengan jenis keladi, maka media tanamnya juga nggak jauh berbeda. Yang penting intinya media tanam itu memiliki porositas yang baik. Jadi intinya ketika tanaman ini disiram, air itu akan langsung mengalir ke bawah, jadi tidak terjadi penampungan air di dalam pot. Nah, karena itu setiap saya menanam bunga entah jenis apapun itu pasti saya tambahin lubangnya di samping-samping, terus di bawahnya sini juga saya tambah lubang lagi. Nah, tujuannya apa? Supaya ketika disiram itu airnya langsung mengalir keluar. Jadi air yang tersimpan di dalam pot ini secukupnya. Nah, untuk media tanam sendiri kita biasanya menggunakan campuran dari beberapa media tanam. Sebenarnya kalau kita pakai satu media tanam pun bisa, misalkan seperti humus andam. Nah, itu media tanam yang cukup populer, yang banyak digemari oleh hampir semua jenis tanaman. Itu bisa tumbuh subur pakai humus andam. Nah, tapi kali ini kita gunakan beberapa campuran media tanam, diantaranya ada sekam bakar, terus sekam mentah, sama pupuk kandang. Nah, karena tujuannya apa? Kita menggunakan campuran beberapa media supaya media itu saling melengkapi kekurangannya antara satu sama lain. Nah, untuk menjaga gemburan dari media ini, kalau sudah lama ini kan kelihatan sini memadat. Nah, ini kan memadat. Nah, supaya ini bisa gembur lagi itu caranya gampang. Ini kalau sudah seperti ini kita congkel-congkel pakai apa saja ya, yang penting jangan benda tajam, karena nanti dikhawatirkan bisa merusak akar atau kena ke akar dari tanaman ini. Ini kita congkel-congkel seperti ini supaya nanti ini jadi gembur. Dan dengan harapan tanaman black velvet ini bisa tumbuh dengan subur seperti ini ya. Nah, ini selalu kita lakukan kalau medianya sudah hampir memadat. Nah, ini untuk segi media yang pertama tadi ya. Terus untuk yang kedua
selain media, yang tak kalah penting adalah penempatan dari tanaman ini. Ini walaupun masih satu keluarga dengan jenis keladi, tapi untuk karakternya itu ini beda. Nah, nanti kalau teman-teman yang belum tahu perbedaan antara jenis keladi terus alokasia, perbedaannya sebenarnya di mana, karena tumbuhan ini hampir sama, bentuknya hampir sama, tapi bedanya di mana ya, itu nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana perbedaannya sebenarnya antara jenis keladi dan alokasia. Nah, untuk penempatannya sendiri, untuk alokasia itu tidak perlu sinar matahari yang terlalu banyak. Jadi cukup ditempatkan di daerah yang nggak terlalu panas tapi kena cahaya matahari. Kalau misalkan mau ditaruh di dalam ruangan itu juga nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya dikeluarkan, dikasih cahaya matahari itu paling tidak 2 minggu sekali dikeluarkan, kita jemur, tapi jemurnya juga jangan terlalu lama, cukup 1-2 jam saja. Karena kalau terlalu lama nanti di sini di pinggiran ini nanti itu bisa menguning. Nah, itu kalau sampai seperti itu berarti tandanya tanaman alokasia teman-teman itu terlalu banyak kena sinar matahari, jadi bisa kosong. Nah, setelah itu, selain di penempatannya, kemudian yang ketiga adalah pemupukan. Nah, untuk pemupukan alokasia ini, hampir semua jenis alokasia itu biasanya kita gunakan pupuk NPK. NPK kita pakai yang seperti ini. Nah, ini pupuk yang biasa saya pakai untuk tanaman alokasia. Ini pupuk NPK Mutiara. Nah, ini kita pakai ini. Ini juga untuk pemupukannya jangan terlalu banyak. Jadi nah, ini terlalu banyak nih. Nah, itu cukup sedikit saja. Caranya kita lubangi di sini, dilubangi, kasih 3 atau 4 butir, jangan banyak-banyak. Ini biasanya bisa sampai 3 atau 4 titik ya. Jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak, tanaman alokasia ini bisa kosong, mati. Cukup 3 atau 4 butir saja di pinggiran-pinggiran ini, lalu kita tutup lagi dengan media. Nah, setelah itu kemudian kita lakukan penyiraman. Nah, nanti di sekitar sini, di sekitar tadi yang sudah kita kasih pupuk itu kita siram, tujuannya supaya pupuk ini mudah larut kembali. Dan untuk pemupukan dengan pupuk NPK ini cukup kita lakukan 3 bulan sekali. Ya, maksimal itu 3 bulan sekali, jangan terlalu sering. Karena itu juga tidak baik untuk tanaman itu sendiri kalau terlalu sering. Kemudian selain setelah pemupukan, yang terakhir adalah penyiraman. Nah, untuk penyiramannya itu tergantung dari wilayah teman-teman ya. Kalau di wilayah yang
cuacanya panas itu bisa sehari sekali atau sehari 2 kali. Ini kalau di tempat saya, karena saya di pedesaan, di gunung, ini saya menyiramnya 2 hari sekali. Nah itu kalian bisa melihat kondisi daripada ini, kondisi si media. Kalau medianya kita lihat di dalam sudah kering, kalau misalnya di atas kering, kita coba buka sedikit, oh di dalam kering, lalu kita siram. Jadi kalau medianya masih terlihat basah, walaupun itu sudah 2 hari, ya jangan disiram dulu, supaya tidak terjadi pembusukan akar. Nah seperti itulah tips dari kami bagaimana cara merawat tanaman black velvet ini supaya tumbuh subur dan daunnya bisa mengkilap, sehingga di sini ini warnanya kontras sekali dengan daunnya. Urat-urat ini bisa kontras dengan daunnya. Itu tips-tipsnya seperti itu. Sekian dari kami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan jangan lupa untuk teman-teman yang menyukai video ini bisa share dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.